Tentang psikologis atau mental anak selama pandemi itu gimana? Kalau saya lihat ya, saya nonton berita gitu ya, terus ada berbagai artikel juga bilang bahwa ada anak yang sampai bunuh diri gara-gara dia nggak bisa nyelesain tugas tuh. Gimana ya, saya kok kadang-kadang nggak innocent gitu ya, nggak masuk di akal. Halo, ketemu lagi sama aku, Miss Kia. Kali ini aku mau bercerita tentang salah satu sekolah yang ada di Tasikmalaya, yaitu SMP Yosudarso. Sekolah ini memiliki visi insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Dan juga mempunyai misi, yaitu mengembangkan pendidikan yang visioner berdasarkan nilai-nilai Kristiani dan membentuk pribadi yang utuh, memperjuangkan dan mengembangkan martabat manusia. Di sekolah ini juga ada core values-nya loh, yaitu compassion, consciousness, character, and competence. Sekolah ini juga ada beberapa kegiatan, yaitu lab komputer, kesenian, olahraga, dan juga paskibra. Penasaran seperti apa pembahasan aku dengan Kepala Sekolah SMP Yosudarso? Check it out! Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Miss Gea. Kali ini Miss Gea nggak bikin sesuatu yang berhubungan dengan musik, tapi kali ini aku mau membahas tentang pendidikan. Karena zaman sekarang ini kan pendidikan itu dilakukan secara online nih. Nah, kebetulan sekarang aku lagi bersama salah satu pakar pendidikan, kalau menurut saya sih pakar pendidikan, dan beliau ini berprofesi sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah menengah pertama di Tasikmalaya. Kita sambut aja langsung Mr. Antonius Wahyu Dwi Atmojo. Hai, kenalkan saya, kalau dipanggil sih ya bisa Mojo gitu ya, atau Pak Mojo. Saya berasal dari sekolah SMP Yosudarso Tasikmalaya. Salam kenal ya. Oke, udah kenal kan? Kita bisa panggil beliau ini dengan sebutan Mr. Mojo. Karena kalau di sekolah itu kan, kalau zaman sekarang jarang banget nih yang panggil Pak. Sekarang itu modern banget kan, anak-anak zaman sekarang itu Miss dan Mister. Jadi kita panggilnya itu Mr. Mojo. Nah, Mister, sekarang aku mau nanya nih, sejak kapan Mister jadi guru, dan diawali dengan apa, exciting kah, atau memang sekolah pendidikan guru kah, atau gimana, dan gimana suka dukanya menjadi seorang guru? Oke, thank you Miss ya. Nah, saya itu jadi guru itu tahun 2007. Wow. Lama tuh ya, hampir 15 tahun. Ya, saya memang lulusan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi saya emang suka sama dunia pendidikan, suka dengan dunia anak. Jadi memang saya berkecimpung di sini. Nah, akhirnya saya masuk ke Yayasan Salib Suci, di mana saya pertama kali mengajar di situ. Kemudian saya ditempatkan di Bandung. Nah, setelah di Bandung sekitar 5 tahun, baru saya ke kota Tasikmalaya ini untuk mengemban misi baru, menjadi kepala sekolah di SMP Yosudarso Tasikmalaya. Iya. Itu suka dukanya ya banyak sih Miss Gracia, wah keren sekali. Tapi pada dasarnya semua itu jadi pengalaman, menjadi bahan untuk kita lebih maju ke depan. Gitu. Sip, keren banget kan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, selama menjadi tadinya kan bukan kepala sekolah ya? Tuh. Guru dulu kan. Ya. Nah, guru di Bandung dulu. Guru di Bandung dulu, terus ke Tasikmalaya itu jadi langsung jadi kepala sekolah atau masih guru? Ya, ke Tasikmalaya itu dipromosikan. Wow. Jadi dipromosikan menjadi kepala sekolah. Jadi emang di sini ada posisi. Jadi pas saya di Bandung kemudian dipromosikan oleh yayasan, mau ke Tasik nih. Saya pikir wah ini tantangan baru. Jadinya siapa takut, ayo kita ke sana. Keren. Nah, di Tasikmalaya ini dari tahun berapa jadi? Saya dari tahun 2012. Kurang lebih 8 tahun yang lalu ya.
Wow. Nggak Lumayan kerasa lama. juga. Iya. Dan memang ya anak saya juga memang disekolahkan di sekolah yang Mr. Mojo ini berdomisili, yang sekolahnya Mr. Mojo ini mengajar gitu. Cuman anak saya SD, nah Iya. Mr. Mojo ini SMP. Nah, saya mau tanya lagi nih, sekarang kan pandemi seperti ini kita nggak tahu ya sampai kapan dan seperti apa kedepannya juga nggak tahu. Nah, saya tuh mau nanya nih, pendidikan sekarang itu kayak gimana sih? Kalau menurut saya kayaknya agak berantakan gimana gitu, karena saya juga memang guru, cuman tidak memegang guru kelas gitu. Cuman menurut saya yang saya alami sebagai guru mata pelajaran yang bidang aja juga agak-agak ribet gitu, karena kan melihat segala macam harus online dan sebenarnya nggak semua orang tua juga kan bisa menerima segala macam harus online, karena anak juga kan nggak semuanya memahami juga, apalagi anak-anak yang masih kelas 1 SD, kelas 2 SD. Nah, itu tuh menyikapi dan pendidikannya tuh sebenarnya kayak gimana sih, dari pemerintah kah atau ada kebijakan dari yayasan seperti apa? Iya, baik. Memang ya kita emang di masa sulit nih ya, Miss Grace. Jadi memang ini ada pandemi, jadi mau nggak mau kita emang PJJ. Ya. Kami sendiri memang kalau memilih gitu ya, lebih seneng dengan sekolah tatap muka. Pastinya dong, kenapa? Kita lebih ketemu dengan anak-anak, Ya. kita interaksinya dengan anak-anak masih lebih seru, lebih menyenangkan. Ya. Cuma ya tadi kita emang dihadapkan dengan situasi yang ya hampir seluruh dunia. Betul. Akhirnya satu-satunya cara biar semua tetap aman, karena tetap selamat juga, ya mau nggak mau dengan mengadakan PJJ ini. Gitu. Jadi untuk di sekolah kami sendiri, memang tadi kan ada masukan ada curhat lah dari orang tua ya, gimana nih PJJ? Ya sebenarnya kuncinya adalah ya, kita bekerja sama dengan orang tua. Nah, orang tua di rumah komunikasi jalinnya yang intens, karena apalagi anak-anak SD lah ya, SMP juga sama. Aduh apalagi. Jadi kalau anak SD itu kalau saya lihat memang mereka tuh harus lebih sering sering ketemu dengan gurunya, kan emang masih awal-awal. Iya. Tapi emang jadi pungkirlah, artinya bahwa kerjasama antara sekolah dengan orang tua ini harus intens, sehingga apa yang menjadi tujuan sekolah orang tua juga memahami, kerjasama yang bagus, anak pun juga kita libatkan. Cuma ya itu salah satu kunci utama adalah kolaborasi antara orang tua dengan sekolah. Dan untuk tadi gimana nih pendidikannya? Ya, kalau saya pikir untuk sekolah-sekolah, terutama di sekolah Yusudarso ya, kita menghadapi pandemi ini semua sudah ready, sudah siap, baik TK, SD, SMP semua udah siap. Artinya dengan dibekali kemampuan bergurunya, teknis, penggunaan aplikasi yang mumpuni, penggunaan media juga, nah saya pikir semua itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Sebenarnya sih kemarin sudah mulai hampir tatap muka ya. Ya betul. Tapi ya karena katanya sih mulai meningkat lagi, makanya pemerintah memberlakukan PPKM darurat kembali. Jadi ya apa boleh buatlah kembali PJJ gitu. Nah sebenarnya sekolah online atau pendidikan jarak jauh ini itu sebenarnya ada positifnya nggak sih? Ya, saya beberapa kali ini lihat di Instagram, ada di postingan sekolah mana tuh ya, tentang anak-anak aja. Jadi Pak Presiden Jokowi ini bertanya kepada salah satu anak SMP di Jakarta sana, dia tanya Presiden, lebih enak mana nih, sekolah tatap muka atau sekolah online? Gitu ya. Anaknya namanya Fania. Nah, Fania ini bilang dia lebih menyukai sekolah PJJ, lebih menyenangi sekolah online. Mengapa dia bilang? Ya karena dengan PJJ itu dia bisa mengeksplor banyak hal, kemudian gaya belajarnya pun dia bisa banyak hal juga. Artinya nggak kalau di ini kan mungkin sekolah negeri ya, jadi kalau ini kan gurunya datang kasih tugas, kemudian
sudah. Nah itu kan di sekolah negeri. Kalau di sekolah swasta sih kayaknya nggak seperti itu. Tapi emang kalau dilihat ini bahwa PJJ ini ada yang menyenangkan loh. Ternyata ini emang kita menjadi satu lompatan tersendiri bahwa guru-guru emang harus tetap beradaptasi dengan keadaan ini. Dan tadi yang saya bilang bahwa teman-teman ini sudah dibekali dengan teknisnya. Jadi untuk pelaksanaan saya pikir oke. Jadi kalau PJJ sudah nggak ada masalah. Memang sih selama ini juga anak saya sekolah di Yosudarsi juga di SD emang aman-aman aja sih dia PJJ-nya. Memang ada kendalanya kadang-kadang itu di sinyal, kendalanya itu, koneksi. Kalau enggak ya mungkin kalau misalkan biasanya anak langsung bertanya sama guru, nah itu paling nanti kendalanya dia nggak seru deh, nggak ketemu temen, paling gitu-gitu aja. Tapi so far sih so good lah, karena ya pelajarannya sih memang seperti apa adanya, yang memang seperti semestinya aja diberikan kepada anak-anak, nggak ada yang berubah, cuman sistemnya saja yang berbeda, itu aja. Gimana triknya kepada anak-anak itu supaya bosen nih? Ya betul. Karena kan ke sekolah aja nih, kalau anak-anak yang oke lah, kalau anak-anak yang memang dia niatnya belajar dan memang dia sungguh-sungguh banget belajar, paling berapa persennya sih yang memang menyenangi sekolah dan menyenangi belajar itu akan serius dan sungguh-sungguh. Kadang-kadang anak tetap muka ke sekolah aja males-malesan gitu loh. Nah apalagi sekarang diperhadapkan sama online kayak nontonin aja gitu loh. Kalau kata anak-anak sekarang sih, males miss, kayak nontonin aja, kayak kita lagi dengerin YouTube kayak gitu. Jadi guru tuh dianggapnya YouTube sama anak-anak gitu kan. Jadi konten. Nah gitu. Jadi gimana nih menyiasatinya supaya anak-anak itu nggak boring, nggak bosan kayak gitu. Itu yang menjadi salah satu keprihatinan kita bahwa betul nggak dipungkir kok. Jadi memang pas kita ada kegiatan belajar gitu secara online, pasti juga anak-anak ada yang leha-leha, goleran gitu kan, tiduran di sofanya, gitu, malas-malasan, kadang kamera dimatiin. Malah saya pernah lihat satu webinar, satu diskusi gitu, anaknya ngomong sendiri, saya kalau gurunya ini saya main game online. Berarti ya maksudnya sebenarnya dia juga kalau misalkan tatap muka juga nggak suka sama guru itu ya kan, kalau bisa sih dihindari gitu kan. Jadi emang anak ini jujur sekali gitu kan. Saya lihat di webinar itu, ini anaknya ini jujur, artinya emang sekolah online ini atau sekolah PJJ ini menjadi tantangan. Jadi biar anak gak bosan, jadi memang guru harus kreatif. Harus kreatif. Dia harus bisa mengkombinasikan pembelajarannya. Kalau dia sendiri, saya usahakan ke teman-teman, saya sampaikan untuk pembelajaran itu jangan hanya ceramah-ceramah saja. Pasti akan bosan, wah si ibu teh ceramah gitu kan. Ada yang lain gitu kan. Nah artinya bahwa guru ini harus punya inovatif metode-metode yang bisa membuat anak nggak bosan. Pasti kebosanan ada, tapi ya direduksi, dikurangi. Artinya mengurangi kebosanan anak. Salah satunya lagi adalah dengan gamification, artinya dalam pembelajaran itu mereka diselipi dengan game-game. Jadi pembelajaran itu ya dari game itu nggak ada masalah tuh, namanya game bisa membuat anak belajar juga dengan gamification atau dengan, kalau kami itu namanya forum group discussion FGD. Jadi anak ini mau nggak mau mereka harus ngomong, di mana di kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi mereka akan kita kelompokkan, mereka harus bicara, harus ngobrol, harus menuangkan sesuatu ya di kelompok tadi. Jadi emang sekali lagi bahwa ini adalah teknik gurunya, bagaimana dia bisa meramu pembelajarannya supaya tidak membosankan. Harus packagingnya tuh harus benar-benar inovatif, jadi anak-anaknya tuh semangat lagi gitu ya belajarnya. Nah terus gimana nih, sekarang kan anak-anak itu tidak bisa terlepas dari yang namanya gadget, entah itu bentuknya laptop kah, atau iPad kah, atau tab, atau apapun lah itu. Tapi kan kita harus mendisiplinkan anak-anak juga dengan dia nggak boleh terus-terusan main HP, apalagi anak-anak yang kecil. Anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 SD kan itu paling ujung-ujungnya juga ngegame gitu loh. Nah gimana caranya supaya anak-anak tuh sebenarnya tetap berkreasi, kreatif, tapi nggak terpaku terus sama main game?
Ya, kalau dari sisi sekolah ya, dari sekolah itu bahwa tadi kita harus mengkreasikan atau bisa membuat pembelajaran yang nggak harus dengan gadget. Nah, jadi emang memang tadi ya, artinya bahwa anak pasti akan mencari sumber dari gadget, tetapi dalam penugasan bisa saja misalnya mereka diminta membuat proyek. Ya. Proyek ini kan berarti mereka harus mengamati, mereka harus melakukan. Itu bisa lepas dari gadget. Jadi pada saat memang mereka bisa contoh nih menanam misalnya proyek untuk menanam kacang panjang. Pasti kan dia lepas dari gadget tuh. Ya. Dia dari mulai pemilihan benihnya, kemudian menanamnya, terus nanti mengukur tingginya gitu kan. Nah, itu pasti kan mereka mau nggak mau ya gadget dilepas dulu. Dia pasti akan lebih memperhatikan si proyeknya ini. Nah, sekarang gitu terlebih ke teknik sih ya. Jadi kalau di IO sendiri kita ada namanya proyek kolaborasi Inskris. Jadi kolaborasi ini ada gabungan dari beberapa mapel sehingga mereka cukup mengerjakan satu proyek tapi dia bisa memenuhi beberapa mata pelajaran. Karena kan kalau dulu kan per mapel tugasnya ya. ini bahasa Indonesia, IPS, IPA, tugasnya banyak ditagih-tagihin. Kita sekarang enggak. Satu tugas beberapa mapel. Jadi anak juga lebih happy, lebih merdeka gitu kan ya. Artinya ya, tapi tetap mereka punya tanggung jawab yang besar untuk menjawab ini. Ini bahwa proyeknya harus dibereskan dan kita berdasarkan rubrik yang ada. Jadi enggak wah itu saya suka banget itu kasih nilai bagus enggak. Jadi berdasarkan rubrik-rubrik yang ada. Misalnya memang proyeknya berhasil bagus, kemudian sesuai dengan rubriknya ya why not gitu. Kalau memang dia emang nilai bagus misalnya A atau 100 it's okay, memang dia sesuai dengan kriteria yang ada. Jadi tidak berdasarkan asumsi pribadi suka like and dislike enggak, dia semua berdasarkan kriteria. Tentang psikologis atau mental anak selama pandemi itu gimana? Kalau saya lihat ya, saya nonton berita gitu ya, terus ada berbagai artikel juga bilang bahwa ada anak yang sampai bunuh diri. Gara-gara dia nggak bisa nyelesain tugas tuh gimana ya? Saya kok kadang-kadang nggak innocent gitu ya, nggak masuk di akal. Kok bisa ya lolos dari pantauan orang tua, lolos dari pantauan guru gitu? Kok bisa tidak bisa menyelesaikan tugas? Padahal kan sudah ada detail yang harus dikerjakan, sudah ada modulnya, sudah ada tuvelnya gitu. Seperti apa itu? Ya, tadi ya memang masa PJJ ini memang menjadi beban sendiri buat beberapa anak yang memang kecepatannya nggak sama dengan anak yang memang dia udah siap, ready, fasilitasnya lengkap gitu kan ya. Pasti berbeda dengan anak yang memang di rumahnya tadi kekurangan fasilitas. Nah ini memang jadi perhatian juga di sekolah kami, di sekolah Darso. Jadi tadi saya sampaikan bahwa kita akan mengadakan namanya itu adalah diagnosis asesmen diagnosis yang non kognitif. Nah, jadi dengan asesmen diagnosis non kognitif ini kita mencari profil murid. Nah, jadi apakah dia tinggal di mana, bagaimana akses internetnya, bagaimana perangkatnya, betul. kemudian bagaimana keadaan di rumahnya, kemudian apa hobinya, terus ya lebih ke mencari data tentang anak ini, detailnya gitu kan. Dia sukanya belajar lewat apa, apakah lewat audio, lewat kinestetik atau lewat visual. Nah itu didapat diambil dari asesmen diagnosis non kognitif. Jadi kita mencari profil siswa dulu nih, profil muridnya gimana, sehingga nanti kita bisa memilih nih, bisa menentukan oh anak ini sukanya ke auditori loh gitu. Jadi kita bisa mengarahkan ke arah sana. Pembelajaran pun bisa diarahkan ke arah sana. Oh anak ini lebih suka visual loh gitu kan ya. Oh bisa diarahkan ke sana juga. Jadi untuk penugasan pun bisa diarahkan ke arah sana. Contoh misalnya anak yang suka visual sama bicara ya language ya biasanya.
kita bisa arahkan ke TikTok mungkin penugasannya, Kalau nggak vlog, atau vlog, Iya. atau kayak gini nih ya, Iya. podcast gini, it's okay. Artinya dengan profil murid tadi kita bisa menentukan bahwa oh anak ini dibawa kemana. Nah itu setidaknya ya tadi ya, dengan tadi yang kabar tadi itu mengurangi beban psikologis anak. Saya kan kalau misalnya nggak terlalu senang dengan penugasan ini nih, oh harus ke sana aja, kan nggak bisa kan, artinya kan dia stres. ya. Oh saya misalnya nggak bisa sama tugas ini tapi dipaksa ke sana, ya pasti stres. Tapi kalau misalnya kita bisa memberikan opsi, oh kamu bisa membereskannya dari dengan menggunakan ini Dengan yang kamu suka. dengan yang kamu suka, boleh dengan cara A, B atau C atau D, yang penting tujuannya sama, tugasnya selesai. Betul. Nah jadi kan itu saya pikir juga bisa mengurangi beban anak. Ya. Jadi tadi yang semoga aja nggak ada anak yang bunuh diri lagi gitu ya. Dengan tadi ya mengetahui profil muridnya dengan apa? Asesmen non kognitif gitu. Jadi kita bisa mengetahuinya lagi. Ya lebih detail ya dalamnya kayak apa, anaknya pengennya apa gitu. Jadi bisa Bagaimana perangkatnya. mengatasinya. Nah. Oke. Sip, keren banget kan? Nah, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Mr. Mojo, kepala sekolahnya SMP Sekolah Menengah Pertama Yosudarso Tasikmalaya yang dinaungi oleh Yayasan Salib Suci. Nah, sekarang gimana nih Mr. Mojo di sekolah, atau apa aja sih yang ada di sekolah Yosudarsonya sendiri? Oke. Untuk di sekolah ya sendiri ya seperti yang dari awal tadi saya sampaikan ya, bahwa kita semua sudah mempersiapkan untuk PJJ di tahun 2021-2022 ini. Kita sudah persiapkan, atau kita sekarang membuat kurikulum mandiri yang memang akan lebih mengarahkan kepada anak-anak. Jadi kita memang tidak menjadi teacher sentris gitu, tetapi lebih ke student sentris. Tadi dengan apa? Dengan profil murid yang kita akan persiapkan buat mengetahui nih anak ini tadi gimana. Ini semua terjadi di TK, SD, SMP. Jadi kalau nanti teman-teman nih atau bapak ibu ini mau bertanya, semua sama gitu. TK, SD, SMP sama. Artinya apa? Diawali dengan profil murid tadi. Jadi kita dalam melangkah nggak salah. Dalam melangkah kita bisa menentukan, oh ini bisa kesini, bisa kesini. Nah, jadi lebih enak. Jadi buat di sekolah SMP terutama, ya kita sudah persiapkan semua nih Miss Chris. Jadi buat pembacaan ini kita udah ready. Keren banget kan? Jadi sekolah Yosudarso Tasikmalaya ini dari mulai TK, SD, bahkan SMP-nya itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran belajar anak-anak didiknya. Nah, sekarang silakan Mr. Mojo, mungkin kalau misalkan ada yang mau daftar atau ada yang mau bertanya-tanya, menghubungi kemana dan alamatnya di mana, silakan, atau IG-nya boleh. Baik. Nah, buat Bapak Ibu, buat teman-teman juga yang pendengar setia dari Miss Grace nih, channelnya udah keren ya. Nah, untuk bisa mendaftar ke sekolah Yos itu gampang sekali. Kami bisa temui di IG dengan SMP Tasikmalaya, kemudian di Facebook juga sama, SMP Yosudarso Tasikmalaya. Kemudian di YouTube pun kita ada. Wah, keren tuh. Ya, bisa berkunjung, nggak cari deket-deket pasti ada tuh SMP Yosudarso Tasikmalaya. Yang terbaru kami punya TikTok. Wah, saya malah belum tahu itu kalau ada Kita punya TikTok TikTok kan. ini. Keren Ini tuh. kita mau menjawab tantangan abad 21 ini. Karena sekarang TikTok lagi viral loh ya. IG mungkin udah ada saingan-saingan sama TikTok ini. Jadi ya why not? Artinya ini lebih untuk media pembelajaran, lebih untuk bagaimana kita bisa dekat dengan anak-anak yang pengguna TikTok gitu kan ya. Mungkin dengan FB jarang, tapi kalau TikTok ini banyak. Nah, bisa lewat TikTok. Nah, jadi sekolah ini sudah punya akun-akun resmi untuk bisa dilihat nih. Setelah dilihat nanti kalau misalnya tertarik, bisa juga WA, nanti akan ditayangkan di Nanti dicantumkan di sini nanti di IG, WA, dan juga alamatnya ya sekalian. gitu guys. Jadi jangan khawatir, bisa dicari semua. Kemudian saya tunggu Bapak Ibu yang punya anak usia
karena kelas 6 gitu ya, kelas 6 untuk tahun 2022 2023 udah promosi lagi nih ya. Promosi ya, Buat padahal masih baru masuk sekarang. nih gitu kan. Nggak sabar. Kita nggak sabar dan ingin mengetahui lagi lebih soal iOS, boleh nanti ke saya atau lewat nanti ada itu dia nanti ada iya. sendiri boleh ngobrol langsung. Tapi yang pasti kita juga selain kita membuat anak untuk cerdas, kita juga membuat budi pekertinya baik. Iya. Jadi kita punya visi yaitu insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Wah. Jadi selain anaknya itu juga cerdas, kita usahakan mereka juga kita didik dengan budi pekerti yang baik. Maksud gimana? Disiplin, karakter yang baik ya, jawab, kemudian dia juga sopan, beretika. Nah inilah kita lebih ke sana. Gitu. Ya gimana tuh Mr. Mojo kalau ada nih yang lihat channel ini, yang nonton sekarang ini, yang mau mendaftarkan anaknya untuk sekolah di Sekolah Yosudarso. Oke, Miss Grace, Bapak Ibu, anak-anak, nanti boleh nih, nanti kita akan share nih ke Miss Grace alamat-alamat yang bisa Bapak Ibu lihat nih. Kita punya IG, punya Facebook, punya YouTube, dan punya TikTok juga. Jadi semua nih kita ada. Kalau misalnya mau lihat, boleh nantilah. Di situ kita berkunjung atau ketik aja langsung search engine SMP Yosudarso Tasikmalaya, itu pasti ada. Kemudian kami juga selain untuk mencerdaskan anak, itu kami juga akan mengasah budi pekertinya. Kami punya visi menjadi insan pembelajar yang cerdas dan berbudi pekerti. Nah, artinya selain nanti dia kita arahkan buat kecerdasan, pengetahuan, juga kita arahkan ke karakter yang baik. Karakter-karakter yang sesuai dengan visi kita. Jadi lebih ke disiplinan, kemudian menjadi lebih berempati, kemudian ya tanggung jawabnya ada. Nah itu lebih ke sana. Jadi kita selain mencetak dia orang-orang yang cerdas gitu, juga dengan berkarakter yang baik. Jadi kalau misalnya tadi gini, anaknya pintar, tapi dia budi-pekertinya kurang, kan jadi jelek juga. Iya, kan? nggak balance. Nanti kan ada korupsi lah, ada apalah, nah itu nggak baik. Jadi kita harus balance, betul Miss Grace balance. Selain pengetahuannya bagus, juga akhlaknya atau budi pekertinya baik juga. Intinya karakter is the most important gitu. Karena kan emang karakter yang baik itu kan bisa menentukan ke depannya kita. Kalau misalnya kita sepinter apapun, kalau kita tidak mempunyai karakter yang baik, itu akan hancur. Betul. Oke, sekian dulu bincang-bincang saya. Nama acara ini sebenarnya ngobrol asik bersama dengan Kepala Sekolah SMP Yosudarso Tasikmalaya, yaitu Mr. Antonius Wahyu Dwi Atmojo, SPD MM. Maaf, takutnya saya salah sebut, soalnya kemarin saya koma sedikit salah. Diulang lagi gitu. Sekarang bener ya Mister ya? Benar. Oke. Nah, sekian dulu, sampai ketemu di ngobras saya selanjutnya. Pasti banyak narasumber keren juga yang akan kita ajak ngobrol di sini. Komen juga di bawah, boleh siapa yang mau saya ajak ngobrol, boleh. Terima kasih, sampai jumpa. Oke, bye-bye.